الحمد لله الحمد لله الذي صدقنا وعده وأبرزنا الأرض ونبلغ من الجنة حيث نشاء ونعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah Jumat rahimahullah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, imtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi, dengan nurut mau melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan berusaha kita untuk meninggalkan larangan-larangan. Yakinlah bahwa setiap apa yang diperintahkan oleh Allah jika kita laksanakan, semua akan membawa manfaat buat diri kita yang melaksanakan, dan semua larangan Allah jika dilanggar akan membawa madharat bagi yang melanggarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat orang-orang yang beriman dan bertakwa, kehidupan dunianya akan merasa tenteram bahagia, pun pula kelak di akhirat dia akan dimasukkan ke surga Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ingin hidup kita di masyarakat menjadi tentram, ayam. Nah, kita beribadah bisa istiqomah, kita bekerja juga bisa leluasa, yang belajar juga bisa dengan seksama. Apa kuncinya? Kata Rasulullah SAW, riwayat dunia bi arba'ati asya' bi ilmi ulama wa bi adli umara wa bi sakhawati al-aghniya wa bi da'wati al-fuqara. Dunia ini masyarakatnya akan tentram, ayam. Manakala yang pertama bi ilmi ulama, mau menggunakan dan memanfaatkan ilmunya ulama. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, ulama mengatakan bahwa semua apa yang dititipkan kepada kita ini adalah amanah, maka kita harus menjaganya. mulai dari lisan,
telinga, mata, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh kita ini titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kita jaga, lisan kita jaga, sehingga kata Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa min lisanihi. Lisan kita jaga, tidak pernah kita buat untuk menyakiti hati orang lain. Lalu tangan kita jaga, tidak pernah mengganggu orang lain, memukul orang lain, menulis surat, menulis WA dengan kata-kata yang menyakitkan orang lain. Maka orang yang demikian, tangannya tidak pernah menyakiti orang lain, lisannya tidak menyakiti hati orang lain, orang yang demikianlah yang dikatakan al-muslim yang sejati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah salah satu ilmunya ulama. Kita diajak untuk saling menjaga lisan kita jaga, tangan kita jaga, mata kita jaga. Lalu ketika kita bermasyarakat, maka kita selalu menjaga terhadap apa yang kita makan. Hendaknya yang kita makan itu barang yang halal. Jangan sampai yang kita makan, yang kita masukkan di perut kita sesuatu yang tidak halal. Nabiullah Daud menjadi contoh. Kata Rasulullah SAW, orang yang selalu makan dari hasil keringatnya adalah Nabiullah Daud alaihissalam, di mana beliau bisa membuat baju dari besi, lalu baju dari besi itu dijual, hasil penjualannya itu untuk dibuat nafkah Nabi Daud dan keluarga. Kita pun juga demikian, hadirin. Mari yang kita makan, yang kita minum, yang kita nafkahkan kepada anak, istri kita, usahakan yang halal. Kalau yang kita masukkan di perut ini yang halal, maka hatinya nanti akan tenang. Tapi sebaliknya, kalau yang dimakan ini bukan dalam halal, hatinya tidak akan tenang. Apalagi kalau dibuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin saja jasadnya seolah-olah beribadah, tapi jelas hatinya akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan apapun kita diajar oleh para ulama agar supaya selalu menguntungkan kepada orang lain. Jangan sampai kita merugikan orang lain. Berdagang misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dalam ayat yang lain, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-menolonglah kamu di dalam kebaikan. Kita berdagang, kalau kita niati tolong-menolong, yang membeli menolong yang berdagang, yang berdagang menolong yang membeli, maka akhirnya sama-sama rela. Ketika sama-sama rela, tidak ada masalah di antara pembeli dan penjual. Begitu juga di dalam kehidupan yang lain. Usahakan selalu menguntungkan orang lain,
dan jangan sampai menimbulkan kerugian dan kekecewaan. Ini adalah ajaran ulama. Yang kedua adalah Rasulullah SAW, masyarakat ini akan tentram, ayem, manakala adil umat. Para pemimpin-pemimpinnya adalah orang-orang yang adil. Apa adil itu? Wal syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dalam definisi yang lain, ta'ul haq liman yastahiq, memberikan hak pada orang-orang yang memang punya hak. Kalau para pemimpin-pemimpin ini lalu mau berbuat adil di dalam kepemimpinannya, maka rakyat, masyarakat akan merasa tentram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu juga mereka para pemimpin, jika mau berbuat adil, masya Allah. Janji Rasulullah SAW, pemimpin yang adil itu besok di orang mahsyar, orang yang sudah kepanasan, kehausan, kelaparan, tapi pemimpin-pemimpin yang adil itu mendapatkan payung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sab'atun yawma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun. Ada 7 golongan telah di hari kiamat yang mendapatkan mendapatkan payung dari Allah. Satu-satunya yang disebut pertama kali oleh Rasulullah adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Kita doakan mudah-mudahan 2 hari lagi Presiden terpilih kita akan dilantik, dan begitu juga menteri-menterinya. Mudah-mudahan bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, sehingga negara kita dan rakyatnya akan merasa tentram. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa khawatir dunia, orang-orang yang kaya mau menyedekahkan sebagian hartanya menjadi orang-orang yang luman, orang-orang yang dermawan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sakhiyyu qaribun min Allah wa qaribun min nas wa qaribun min jannah wa ba'idun min nar. Orang yang dermawan itu akan dekat kepada Allah, dekat kepada masyarakat, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Apabila ada orang kaya lalu menemukan orang-orang miskin, hatinya terketuk, mau menolong kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, sehingga orang-orang fakir mau merasa terima kasih karena kedermawanannya orang-orang kaya. Ketika ada imbal balik antara orang kaya dan orang miskin, yang kaya memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang miskin dan fakir, kemudian orang fakir merasa terima kasih dan mendoakan kepada orang-orang yang kaya, maka masyarakat akan terjadi ketentraman di dalamnya. Tapi sebaliknya, kalau orang-orang kaya tidak mau peduli kepada orang-orang fakir dan miskin, kemudian orang fakir karena dia tidak direken oleh orang-orang yang kaya, maka mereka pun akan mendoakan yang tidak baik. Jadinya apa? Tidak akan ada ketentraman di sebuah masyarakat yang sama-sama. Mudah-mudahan kita diberi harta yang banyak oleh Allah, rezeki yang halal dan barokah, dan hati kita diberi oleh Allah hati yang empuk, mau menyumbangkan sebagian harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah.
tidak kalah pentingnya adalah bidakwatil fuqara, dengan doanya orang-orang fakir. Orang-orang fakir itu digambarkan adalah orang-orang yang terzalimi. Doa mereka sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwatul fuqara laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doanya orang-orang yang fakir tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah. Artinya sangat-sangat mudah didengar dan sangat-sangat mudah untuk dijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari di masyarakat kita ciptakan ketentraman dan kedamaian dengan cara apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Kita ikut para ulama. Kalau oleh para ulama dikatakan halal, kita katakan halal. Kalau oleh ulama dikatakan halal, jangan sampai kita terjadi, jangan sampai kita langgar. Toh yang akan mendapatkan balasan dari apa yang menjadi pelanggaran kita, yang bertanggung jawab adalah kita sendiri apabila kita melanggar larangan itu sendiri. Dan kita doakan pemimpin-pemimpin kita menjadi orang-orang yang adil, orang-orang yang kaya di antara kita, orang yang mau peduli dengan nasib orang fakir miskin. Tidak kalah pentingnya orang-orang yang fakir, mereka menjadi orang-orang yang sabar dan selalu berdoa untuk orang lain, khususnya untuk bangsa ini, sehingga bangsa ini diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu. ونفعل وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وبالذكر والحمد وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الأحياء زيادتنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله